Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni. Ya Sayyidi wa Rabbini. Wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadli dzil ula. Ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wassalam. Ya man bihi qad urifal khallaqu laula kama khuliqatil khulaiq min nurikal khulqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa. Ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in, antal imamul anbiya wal mursalin. Ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu ya sahibal maqami ya Mahmud. Ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa'u kullu syafi'in huwa minka yashfa'. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil alih. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftawahdina qurriba alifainana ya Rabbana qurriba alifainana ya Rabbana Qarrib alifainana ya Rabbana. Amma ba'du. Al-Mukarramin Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'alif Surat Waidiyah Qaddasallahu sirrah wa radallahu an. Al-Karramah Mbah Nyai radhiyallahu anha Al-Mukarramin para bapak pramu perjuangan Wahidiyah, Al-Mukarramin para khotimul Wahidiyah baik pusat, provinsi, DIY, DKI, kabupaten dan kota-kota, kecamatan dan imam jamaah di seluruh tanah air yang hadir. Yang terhormat Bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, Al-Mukarramin para bapak alim ulama, yang terhormat para bapak tamu undangan, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, khususnya anak-anakku remaja,
yang saya cintai, panitia penyelenggara bersama protokol yang kami taati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyelenggarakan Mujadah Kubro gelombang yang ketiga yang diperuntukkan untuk anak remaja kita. Ya, mudah-mudahan acara ini betul-betul diterima dan diridhoi Allah SWT. Disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi tarbiyah dan nazroh, beliau ghawthu hadha zaman rodaan, hingga diberi kemanfaatan, kemaslahatan yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau Ghawthu hadha zaman wa awani wa sa'i radhiyallahu an. Mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita, sehingga acara ini betul-betul diberi barokah, manfaat yang sebesar-besarnya, hingga dijadikan sebab yang kuat diterimanya Mujadah Kubro sebelum dan yang akan datang besok, dan dia akan sebab yang kuat dibukanya hati kita, hati keluarga kita, hati anak dan istri kita, ayah kita, tetangga kita, bangsa Indonesia dan para pemimpin kita, hingga berbondong-bondong kembali lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya tak lupa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Untuk itu saya menyampaikan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah, wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khassataini fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, gelombang ketiga ini gelombang yang diperuntukkan dan jadi tanggung jawabmu. Ketahuilah wahai anakku, Mujadah Kubro bukan sekedar seremonial, pengajian, arena mendengarkan dan mencari ilmu. Lebih daripada itu, Mujadah Kubro arena audensi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sowan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Mbak Yai wa Ghawthu hadzal zaman. Karena ini metode yang dipakai dalam perjalanan kita adalah metode hidayah.
bukan ilmiah. Hidayah Allah lah yang akan menentukan keberhasilan kita dan tidak. Kalau orang mencari ilmu yang disentuh akal dan pikirannya, tapi kalau orang yang audensi kepada Tuhannya, yang diseluruh hatinya menghadap kepada Allah. Kali para hadirat dan anak-anak remaja, pusatkanlah perhatian Anda, jangan teringat ke sana kemari. Hati kita kosongkan untuk menerima hidayahnya Allah SWT. Jangan Anda, kamu semua duduk tenang di sini, tapi jiwamu di luar arena mujahadah kubro. Jiwamu di rumah, jiwamu di tempat-tempat lain. Ini adalah penghinaan yang luar biasa kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kamu sowan pada seorang tua, tapi kamu tidak menghadap, malah membungkuri daripada beliau. Kalau ini suul adab para hadirat, ini berbahaya sekali. Didawukan muru'atul adab muqaddamun ala imtisabil awamir. Di dalam manusia ini menjalankan tugas dan perintah dari Allah. Sebelum menjalankan perintah dan tugas pada Allah, adab, tata krama, ini harus kita perhatikan. Seorang yang menghadap kepada orang tuanya dengan tidak pakai etika, dia akan ditolak. Seorang menghadap pada seorang pejabat, dia tidak memakai etika dan aturan, dia ditolak, bahkan didepak dari kantornya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak punya adab turut batiniyah, mungkinlah hidayah kita sudah diam, tunduk mata kita, hati kita tenang. Tapi kalau hati kita tidak menghadap pada Allah dan Rasulnya, akan tertolak dan kita pulang tidak mendapat apa-apa, anak-anakku. Pernah terjadi dalam satu peristiwa Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang malaikat didahulukan sedang melaksanakan tugas alias ibadah. Kemudian Rasulullah SAW berlalu karena kesibukannya dia atas perintah Allah itu yang sebagai perintah rutinitas, sampai tidak sempat menghormati Rasulullah hingga dia dihukum oleh Allah, dilempar ke lautan endut yang sangat mengerikan sekali. Anak-anakku yang berbahagia, mari ini di arena kubro, arena yang mulia indallah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada persoalan yang dibahas di sini kecuali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, mujahadah kubro ini dalam rangka satu, memperingati haulnya Mbah Yai Haji Ma'ruf, yaitu pendiri Pondok Pesantren Kedunglo, ayah daripada Mbah Yai Mu'alib Satu Aidiyah. Yang kedua, memperingati hari diciptanya atau lahirnya Salat Aidiyah dan ajarannya oleh beliau Mbah Yai Mu'alib Satu Aidiyah. Karena itu pada hadirat, untuk mengisi bidang tentang haul ya Ma'ruf, mari kita baca Fatihah ditujukan Mbah Yai Ma'ruf. Ya, mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amal-amalnya, dan semua perjuangannya bisa dirasakan oleh umat dan masyarakat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Terima kasih. Kita berbicara masalah ulang tahun lahirnya Satu Aidiyah, yang kalau nggak salah ke 47 tahun yang lalu Mbah Yai telah mentaklif doa sholawat, yang selanjutnya doa saat itu, rangkaian itu disebut Sholatu Aidiyah. Beruluh daripada kelahiran Satu Aidiyah sekitar tahun 57-58. Mbah Yai setelah ditinggal Mbah Yai Ma'ruf, beliau riyadhah uzlah, doa-doa sholawat dibaca, doa-doa macam dibaca.
menghadap kepada Allah SWT, menghadap pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga suatu ketika ru'yan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diperintahkan untuk perbaikan akhlak dan keimanan masyarakat. Beliau lantas istihad dengan cara apa? Untuk berbagi masyarakat, imannya, Islamnya, dan ihsannya. Di dalam misi Islam ada iman, Islam, dan ihsan. Dan Tritunggal ini harus menjadi satu kesatuan, ihsan, gerak di dalam ibadah kepada Allah. Iman tanpa Islam ya tidak sempurna, Islam tanpa iman ya tidak ada. Iman Islam tanpa ihsan tidak sempurna, dan ihsan tanpa iman tidak mungkin. Satu-satunya tiga ini menjadi satu, al-ihsan ini. Yang ini di mata masyarakat jarang sekali dibahas untuk mencapai tingkat ihsan ini. Para hadirin hadirat yang kami hormati, beliau lantas terus meningkatkan uzlah, mujadahnya terus siang dan malam, terus munajat kepada Allah. Bahkan beliau kemana saja dia terus membaca sholawat. Sampai-sampai beliau kemana saja terus sholawat tasbih. Diceritakan dalam riwayat, kalau beliau naik sepeda, yang satu tangannya dalam saku ambil memutar tasbihnya, terus tidak pernah berhenti dia. Itulah sejarah Mbah Yai. Hingga tahun 60-an beliau juga ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, diperintahkan lagi lebih tegas lagi. Beliau masih belum berani melangkah di tengah-tengah masyarakat. Sampai di tahun 63 beliau berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga. Dengan tegas beliau memerintah, dan setengah ada ancaman, jika tidak segera bertindak, umat masyarakat sangat membutuhkan, maka akan dicopot jabatan Mbah Yai Qaddasallahu sirrahnya. Jabatan rohaniyah yang diberikan Allah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada beliau akan dicopot. Maka saat itulah Mbah Yai kemudian memeras dengan cara apa? Akhirnya Mbah Yai tetap yakin bahwa iman tidak bisa dibangun dengan ilmu pengetahuan. Iman hanya bisa dibangun dengan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi apapun ilmunya, orang itu jika tidak dapat taufik hidayah, dia tidak akan mencapai satu kesempurnaan iman dan akhlak. Tapi serendah apapun orang itu, jika mendapat taufik hidayahnya, dia akan menjadi orang yang amanu wattaqo. Dan itu terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang buta huruf, tidak berpengetahuan baca. Pengetahuan beliau adalah melalui pengalaman-pengalaman empirisnya. Dari baca, beliau tidak pernah membaca buku dan kitab karena buta huruf. Tapi karena beliau terus uzlah, dia bertahannu anak-anakku. Di tradisi Arab itu ada setiap tahun orang tahannu, menyisakan waktunya 1 bulan misalkan dia tidak bekerja tapi riyadhah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah sering bertahannu untuk menekan umat dan masyarakat kembali kepada Allah SWT, di mana masyarakat jahiliyah semua anak-anakku. Lebih jahiliyah zaman Rasulullah daripada zaman sekarang ini. Zaman sekarang kita sambat dengan dekadensi moral di mana-mana. Ini masih kalah dengan dahsyatnya jahiliyah pada zaman Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah dan klimaknya, beliau uzlah di Gua Hira selama 40 hari 4 malam. Sang istri tercinta dengan telatennya dia mengirim makanan
untuk sang suami yang uzlah dua hiro. Betapa mulianya Khadijah Al-Kubro sebagai istri Nabi. Dia saudagar yang kaya raya, mengabdikan diri kepada seorang yang tidak memiliki apa-apa. Pada saat Ramadan, disitulah Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapat wahyu untuk diperintah berjuang untuk umat dan masyarakat. Itulah para hadirat, metode yang dipakai Rasulullah SAW adalah metode hidayah dan taufik. Begitupun pula Mbah Yai Qaddasullah Sirah di 47 tahun yang lalu, beliau memakai taufik hidayah, maka mentakliflah suatu amalan yang kita sebut saja amalan sholawat wahidiyah. Sholawat wahidiyah yang terangkai dengan beberapa doa sholawat yang telah disusun dalam lembaran atau nuskhoh wahidiyah. Di sana ada sholawat wahidiyah, yaitu Allahumma ya wahidu. Ada sholawat ma'rifat, yaitu sholawat yang fadilahnya memohon kita diberi iman ma'rifat kepada Allah. Ada sholawat saljul kulub, yaitu sholawat yang fadilahnya mendinginkan hati yang panas. Ada sholawat, ada istighosah, mohon pertolongan pada Ghausul Zaman. Ghausul Zaman yaitu seorang yang terpilih oleh Allah dan Rasulnya, kekasihnya Allah yang paling tinggi, pimpinan para wali-wali seluruh dunia, yang dalam Wahidiyah disebut Al-Ghaus, namanya penolong. Di dalam thariqah banyak sebut Qutbul Aqtab. Di thariqah disebut Sultanul Aulia. Dan ada lagi dalam dunia tasawuf menyebut Qutbul Aqtab. Beliau ini pimpinan para wali. Hatinya senantiasa tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian Mbah Yai mengarang doa, yaitu doa istighosah pada Ghausul Zaman, yang di dalam lembaran Wahidiyah tertulis setelah Saljul Qulub atau Ya Syafi'al. Kemudian kita disusun lagi sholat perjuangan. Mengapa disebut sholat perjuangan? Yaitu sholawat yang isinya bisa membaca sholat mohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matur bahwa kita senantiasa gagal dalam usaha kita, baik secara pribadi, secara organisasi, secara perjuangan, gagal total. Maka minta tolong pada Rasulullah untuk dibimbing, dituntun untuk mencapai tujuan yang mulia yang belum tercapai. Maka saat itu di dalam Wahidiyah dikenal sebagai saat perjuangan. Kemudian ada sholawat lagi yang meminta kita supaya diberi saling kasih sayang satu dengan yang lain, yang kesemuanya akhirnya tersusunlah doa sholat Wahidiyah. Doa sholat Wahidiyah berfadilah menjerikan hati dan ma'rifat billah. Di samping itu para hadirat dan anak-anakku, Mbah Yai memberikan apa yang disebut penerapan ajaran Wahidiyah, lillah billah dan lirrasul birasul. Lillah billah yaitu suatu terapan yang harus kita latih dalam hati kita. Setiap gerak-gerik kita, naik turunnya nafas, semua itu kita nyati ibadah kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua billah, hidup kita, gerak kita, ibadah kita, semua digerakkan Allah, sehingga di dalam hidup kita tidak ada nilai yang tidak bernilai ibadah. Dan tidak ada aku atau ego, semua kita egonya Allah, aku-akunya Allah, hidup ada dari Allah. Billah semua yang menggerakkan Allah. Lillah dan billah inilah zauqiyah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemarin kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah secara keyakinan, dan sekarang secara zauqi atau rasa dalam hati kita. Yang kedua lirrasul birasul, yaitu niat makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan bir-Rasul merasa mendapat jasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan Islam ini. Tanpa Rasulullah SAW kita tidak mengenal Islam, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan kita, keimanan kita ini semuanya adalah jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lirrasul birrasul ini adalah penerapan zauq wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka apabila kita telah lillah dan billah lirrasul birrasul, kita telah merasakan syahadah itu sendiri, bukan meyakini tapi merasakan, dan itulah disebut iman ma'rifat atau iman zauqi atau iman musyahadah kepada Allah SWT. Itulah yang diperjuangkan Wahidiyah hingga mencapai iman yang kamil, iman musyahadah. Pada tangan-tangan iman musyahadah ini pada hadirat udah melebihi tingkatan ihsan. Ihsan ini didahulukan Rasulullah, wa'bud ka'annaka tarah fa illam takun fa innahu yaraka. Beribadalah seolah-olah kau melihat Tuhanmu. Jika itu tidak bisa wahai anakku, maka hendaknya kau merasa senantiasa dilihat Allah. Itulah ihsan. Para bapak, para ibu yang kami hormati, anak-anakku, itulah yang diberitakan Mbah Yai 47 tahun yang lalu, yang alhamdulillah mulai disiarkan seorang, dua orang, tiga orang, yang akhirnya menjadi satu komunitas jamaah Wahidiyah ini. Kemudian Mbah Yai mendidik kita berorganisasi, dibentuklah perjuangan Wahidiyah ini. Para bapak, para ibu yang kami hormati, itulah yang berjalan Mbah Yai hingga sekarang merata seluruh Nusantara. Alhamdulillah, setiap orang yang mengamalkan Wahidiyah umumnya dikaruniai rasa tenang di hatinya. Tidak ingin kesana kemari, tenang, qanaah menurut apa yang diberikan Allah pada kita. Di samping diberi rasa tenang, diberi rasa iman meningkat. Iman meningkat bila kita meningkat. Di samping diberi keimanan yang meningkat, kita diberi fadl Allah. Kebutuhan-kebutuhan kita, kesulitan-kesulitan kita, baik menyangkut duniawiyah, menyangkut rumah tangga, menyangkut ekonomi, menyangkut pekerjaan, alhamdulillah umumnya oleh Allah diberi kemudahan-kemudahan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran wahai anak-anakku, umumnya ayah-ayah kita dulu atau pengamal datang kepada Wahidiyah ini umumnya karena ada persoalan. Ada persoalan anaknya nakal, ada persoalan rumah tangga, ada persoalan ekonomi, ada persoalan apa saja, hingga akhirnya mengamalkan Wahidiyah, yang akhirnya alhamdulillah banyak yang beri ijabah dan dia akan sadar fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah anak-anakku telah merata di seluruh Nusantara Wahidiyah ini. Di Iran Barat sudah semua ada, di Iran Utali, di Nabire, di Fakfak, di Manowari, alhamdulillah. Kemudian di Sumatera sudah sampai di Aceh. Kemudian di Bali alhamdulillah pengamal kita di Bali ada, di Badung, di Kelungkung, di Denpasar, di Singamaraja. Bahkan Wanadat, alhamdulillah saudara kita yang asli Bali yang masih Hindu ada lebih 30 kalau 40 orang ikut mengamalkan sholat Wahidiyah. Mungkin ini bahkan ada yang sudah di tengah-tengah kita kemarin hadir di Menjala Kubro. Beliau menerima ada sholat Wahidiyah, alhamdulillah. Dan umumnya dikaruniai akhlak yang baik, bahkan akhirnya menjadi seorang muslim yang taat, yang karena kesadaran sendiri. Anak-anakku yang kami sayangi, perjuangan Wahidiyah yang diberikan Mbah Yai merata seluruh lapisan masyarakat, dari orang tua sampai ibu-ibu, sampai remaja dan kanak-kanak kita. Ada satu pembinaan di kalangan orang tua dengan jamaah-jamaah Wahidiyah. Itu setiap minggu ada jamaah ibu-ibu, ada jamaah remaja, dan ada jamaah kanak-kanak. Maka dalam Menjala Kubro ini ada gelombang bapak-bapak di malam Jumat, gelombang ibu-ibu tadi malam, gelombang remaja sekarang, gelombang kanak-kanak besok pagi. Kanak-kanak datang semua ribuan anak-anak dari TK sampai SD anak-anakku. Mungkin Anda dulu ada yang merasakan ketika kanak-kanak Wahidiyah yang sekarang berubah menjadi remaja Wahidiyah. Kemudian pada hadrat serta ada pembinaan seluruh lapisan masyarakat, Wahidiyah meningkat
Persoalan perjuangan Wahidiyah mulai ada menangkan soal pendidikan, soal dana perjuangan, dibentuklah suatu sistem perjuangan Wahidiyah yang sekarang kita kenal dengan Yayasan Perjuangan Wahidiyah. Di mana Yayasan Wahidiyah ada departemen-departemen, ada departemen pembina wanita, pembina kanak-kanak, pembina remaja dan bapak, ada departemen keuangan, ada departemen koperasi, ada pendidikan pendidikan dan sebagainya, yang kesemuanya secara organisasi punya underbo sampai di daerah-daerah. Anak-anakku yang kami hormati, pendidikan kita kamu tahu sendiri, sudah ada TK di Nusantara, sebentar lagi SD, bahkan kita di Kedung Lu sudah ada TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Yang tadi pagi kita ada wisuda dari Setis dan Setia Wahidiyah. Setis angkatan keempat dan Setia mungkin angkatan ke-8. Alhamdulillah, lembaga Wahidiyah ini semua sudah diisi dari alumni Wahidiyah. Di Nusantara ini alhamdulillah sudah merata. Anak-anakku yang kami sayangi, itulah yang diperjuangkan Wahyai, yang mungkin kamu tidak menangi apa proses perjuangan ini. Anak-anakku yang kami sayangi, perjuangan ini intinya adalah soal kesadaran kepada Allah. Maka tidak ada artinya apapun yang kau capai jika hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman musyahadah lillah dan billah ini anak-anak diterapkan setiap saat, setiap detik, setiap nafas naik turun. Kita melihat, kita niat ibadah kepada Allah. Kita datang di pengajian, kita niat ibadah kepada Allah. Kita makan, kita minum, kita tidur, semua kita niat ibadah kepada Allah. Kita bersekolah, kita bermasyarakat, kita bernegara, kita berumah tangga, semua kita niat ibadah. Jika ini sudah kau niat ibadah semua anak-anakku, maka semua hidup menjadi ibadah. Jika sudah menjadi ibadah, ini cocok dengan apa yang dikehendaki Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Jadi perlu diketahui, yang diwajibkan oleh Allah, makhluknya Allah untuk ibadah ini manusia dan jin. Bahkan disebut dulu jin. Jin punya kewajiban seperti kita untuk taat beribadah, dan kita juga begitu. Maka apabila hidup kita ini belum kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, kita belum sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untuk diciptakan. Kita dilahirkan liya'buduni, untuk ibadah kepadaku. Kalau kita makan hanya karena lapar, berarti ini tidak karena ibadah pada Allah. Kita bersekolah hanya karena ingin punya ilmu, ini tidak ibadah Allah. Kita tidur hanya karena kantuk, bukan karena perintah Allah. Kita mandi dan sebagainya, itu semua sia-sia. Kalau sudah kita mandi, kita niat ibadah, kita tidur, kita niat ibadah, kita makan, kita bersekolah, semua kita niat ibadah, hidup kita menjadi ibadah. Kita mendengarkan, kita melihat, kita diam, ibadah semua. Semua catatan akan jadi ibadah semua. Yang kedua, billah. Kita bisa lillah, bisa ibadah, bisa melihat, bisa ambekan, bisa makan. Ini Allah yang menggerakkan. Tidak ada aku. Yang gerakkan Allah, sholat yang gerakkan Allah, makan yang makankan Allah. Kita melihat lampu, kita dilihatkan Allah. Lampu yang menciptakan Allah. Kita makan, digerakkan Allah. Nasi ini Allah yang menciptakan. Sehingga tidak ada yang wujud, tidak ada yang punya esensi kecuali Allah itu semu sendiri. Semua tidak ada nilai, wujudnya wujud semu. Maka kalau sekali jaga menggambarkan seperti wayang dengan dalangnya. Apabila kita sudah mencapai ini, tidak ada kekuatan selain Allah, geraknya gerak Allah, maka kita akan mencapai iman yang murni, tidak ada syirik di dalam hati kita sedikit pun. La in syarka innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wahai anakku, ketahuilah Tuhanmu paling benci dengan orang yang berdosa karena syirik kepada Allah, karena menyekutukan diri kepada Allah. Allah disekutukan dengan dirinya sendiri, Allah disekutukan dengan makhluk. Allah punya kekuatan, kita punya kekuatan. Allah punya ilmu, kita merasa punya ilmu. Allah punya kekuatan, kita makan, merasa makanan bisa kenyang, bisa menjadi sembuh. Ini syirik para hadirat.
Sembuh dan kenyang Allah yang memberi. Kita bisa hidup, kita bernafas Allah. Kalau ini kita aku, nafas kita syirik. Kita punya ilmu, kalau kita aku punya ilmu, kita syirik. Kita datang di tempat ini, kalau kita merasa datang dengan diri kita sendiri, syirik. Karena semua itu yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu. Kamu yang menciptakan Allah, bukan ada dengan dirinya sendiri. Dan apa yang kau perbuat, perbuatanmu, gerakmu itu Allah yang menggerakkan, bukan gerakmu sendiri. Maka apabila kita merasa gerak sendiri, ambekan sendiri, syirik. Harusnya itu digerakkan Allah, didiamkan Allah, tidurkan Allah. Inilah makrifat kepada Allah SWT. Anak-anakku yang saya ngomongin, dan tingkat makrifat ini dalam thariqah disebut makrifat makom farku, makom terpisah. Nanti kalau kamu mendalami ada lagi makom jam'u dan sebagainya. Di wahidiyah disebut makom wahidiyah, meningkat lagi makom ahadiyah. Anak-anakku, insya Allah kalau kita dengan lillah dan billah, maka mencapai iman yang murni pada hadir. Kita bebas dengan hidup, bebas dengan riya, bebas dengan takabur, karena tidak mungkin orang akan ujub pamer. Padahal sholat kita ini adalah Allah yang menggerakkan, bukan sholat kita. Bagaimana kita memamerkan yang bukan milik kita? Tidak mungkin para hadirin. Para hadirin dan anakku, ketahuilah, dalam ibadah sholat, jika masih ada ujub, apalagi riya, apalagi takabur, ditolak oleh Allah SWT. Dan ini kurang dibahas di luar idea. Ini sangat menekan sekali. Syarat rukunnya sudah dipenuhi anak-anakku. Yang membatalkan sudah dihindari. Tapi kalau masih ada ujub, Anda ditolak sholatnya. Di dalam ujub itu pasti ada syirik, karena merasa memiliki satu amal ibadah sholat. Barang siapa yang sholatnya tidak billah, tidak merasa disolatkan Allah, orang itu merasa memiliki sholat atau telah memiliki amal sholat. Satu, dia telah dosa syirik, merasa mampu melakukan amal sholat. Kedua, mengaku, bukan haknya, syirik yang kedua. Dan ini ada ditolak sholatnya. Betapa kita kalau kita koreksi sholat kita sejak kecil sampai tua, ditolak semua oleh Allah SWT. Jika tidak karena fadlnya Allah, kemudian dosa-dosa kita di dalam sholat yang ujub, riya, takabur ini tidak diampuni, sholat kita semua ditolak oleh Allah. Maka setelah sholat, para ulama menganjurkan istighfar, minta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan di dalam sholat, termasuk ujub, riya. Jika ini diampuni, maka akan diterima sholat kita. Tapi kalau tidak diampuni dosa ujub kita, ditolak ibadah kita. Lantas apa yang kita banggakan nanti di akhirat, anak-anakku? Semua tidak ada artinya. Para hadirat, maka iman musyadah ini sangat penting sekali untuk mencapai iman yang mukhlis, yang bersih dari syirik sama sekali. Syirik ada dua, syirik khafi dan syirik jali, anak-anakku. Syirik jali, syirik yang jelas, kita nyembah kayu watu, menganggap lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini punya kekuatan, jelas, dan ini tidak ada. Syirik khafi, anak-anakku, tidak menganggap lainnya punya kekuatan, tapi diri kita merasa hidup, diri kita merasa punya ilmu. Ini sama dengan syirik mengaku jadi Tuhan, anak-anakku. Namanya syirik khafi. Anak-anakku yang saya sayangi, begitulah perjuangan Mbak Yai Quddasurah. Dan kamu sekarang alhamdulillah sudah merasakan perjuangan Waidiyah. Kamu sudah masih anak-anak, bahkan masih kanak-kanak dulu dilibatkan perjuangan. Iman ini, anak-anakku, dulu tidak setiap orang bisa mencapai ini, bahkan sangat dirahasiakan karena sulitnya untuk mencapai iman musyadah. Iman musyadah tidak bisa dicapai dengan ilmu, dengan hidayah Allah. Para ahli-ahli membangun satu sistem yang disebut thariqah. Dulu kalau belum umur 40 tidak boleh anak-anakku mengamalkan ini. Hingga para aulia-aulia uzlah bertahun-tahun untuk mencapai ini. Apa yang itu Sunan Kalijogo, Sunan Geseng, ini riadah bertahun-tahun untuk mencapai iman ini. Mengapa sulit? Karena tidak menangi Rasulullah SAW. Kalau zaman sahabat, begitu ketemu Rasulullah SAW, dinazrah dengan qalbun nubuwah,
sekarang langsung iman kepada Allah SWT. Bahkan belum ketemu Rasulullah dengan ceritanya iman, hingga orang menganggap Muhammad punya sihir, karena memang nadrohnya Rasul sangat mustajab sekali. Karena pada zaman itu akhirnya Rasul tidak ada, wafat, sulit untuk mencapai ini, harus bertahun-tahun riyadhah seperti Sunan Kalijogo. Alhamdulillah, setelah Mbak Yai mentaklif suatu idea, sekarang anak-anak pun diberi pelajaran iman musyahadah ini, yang dulu tidak mungkin. Tanyakan pada nenek dan ayahmu, anak-anakku. Anak-anakku, begitulah fadlnya Allah yang diberikan pada kamu semua. Bahkan kamu bukan hanya diberi, dilibatkan berjuang apa yang diberjuangkan para nabi-nabi. Nabi-nabi diutus oleh Allah hanya memperjuangkan iman musyahadah ini. Dengan kamu, anak-anakku, anaknya orang biasa, bukan anaknya nabi, bukan anaknya wali, bukan anaknya siapa. Kamu diberi soal iman musyahadah, bahkan diperkenankan ikut berjuang di belakang beliau-beliau ini, anak-anakku. Ini satu fadl yang luar biasa. Ibarat kamu anak orang biasa, kemudian kamu terpilih ikut menjadi paskibraka di Istana Negara. Betapa kau bangga dan mulianya. Tidak setiap orang bisa ikut paskibraka di Istana Negara. Tidak setiap orang bisa ikut berjuangan wafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang sampai mati tidak mengenal wafiru ilallah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, nikmat ini jika kau tidak syukur, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau syukuri nikmat-nikmat yang kuberikan padamu, maka akan kulipat gandakan. Jika kau kufuri, maka siksaku sungguh sangat pedih, kata Allah Ta'ala. Anak-anakku, lantas syukur itu yang bagaimana? Apakah hanya alhamdulillah? Itu syukur, tapi syukur lisan, anak-anak. Syukur ada syukur lisan. Lisannya terima kasih ya Allah dan alhamdulillah. Lisan qalbiyah, hatinya merasa mendapat nikmat dari Allah dan syukur kepada Allah. Nikmat, kemudian syukur fi'li, yaitu menggunakan nikmatnya Allah ini digunakan menurut apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Syukur yang sempurna adalah tiga-tiganya, ya syukur qalbiyah, syukur fi'liyah, dan syukur aqwaliyah. Hatinya merasa ini nikmat Allah Ta'ala, bergetarlah di hatinya. Lisannya bilang alhamdulillah, dan tindakannya, aku diberi nikmat ini, diberi ilmu ini untuk ibadah kepada Allah, diberi harta ini untuk ibadah kepada Allah, diberi jabatan ini, diberi sehat badan ini, semua digunakan untuk ibadah kepada Allah. Dan kau diberi lillah dan billah, diberi kesempatan untuk berjuang untuk fafirillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam ini, untuk digunakan mengajak umat dan masyarakat kembali kepada Allah SWT. Jika ini tidak kita gunakan, maka akan dicabut kembali oleh Allah SWT. Maka ada satu dawuh, jika kita mohon nikmat dari Allah, nikmat sehat, nikmat apapun, termasuk nikmat ekonomi, jika nikmat ini tidak ingin diambil kembali Allah, maka nikmat harus diikat dengan ikatan yang kuat, yang tidak akan lepas dari tangan kita nikmat itu. Lantas dengan ikatan apakah nikmat itu? Yaitu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila nikmat disyukuri, tidak akan diambil oleh Allah nikmat itu. Tapi kalau tidak disyukuri, bukan hanya diambil, tapi dibalik dan diseksa untuk orang itu sendiri, anak-anakku. Wahai anakku, ya ketahuilah apa yang kami pesankan ini, jalankan betul-betul. Mumpung kau masih muda, masih punya kesempatan yang luar biasa. Tadi dikatakan oleh sebelum saya bahwa kehidupan yang akan datang ditentukan oleh kehidupan remaja masa kini. Jika remajanya bangkit, amanu wattaqau, remajanya adalah militan semua dalam untuk ibadah kepada Allah, maka di kemudian hari kehidupan diisi oleh anak-anak yang senantiasa takwa kepada Allah SWT. Tapi jika remajanya akan hancur berantakan, tidak takwa, hanya mengikuti hawa nafsu saja, kehidupan yang akan datang itulah cerminan yang akan datang. Hancurlah kehidupan nanti, anak-anakku. Para hadirat yang kami hormati dan anakku, ketahuilah bahwa di kemudian hari di tanganmu lah masyarakat yang akan kau hancurkan atau kau perjuangkan, terserah kamu. Kalau kau mau memperjuangkan, kau akan jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut Bayai. Tapi jika kau tidak mau memperjuangkan, kau akan jadi laknat oleh Allah, akan ikut iblis di neraka jahanam, anak-anakku ini.
Para bapak, para ibu yang kami hormati, mari anak-anaknya kita dukung dari belakang. Kita doakan mudah-mudahan dapat taufik hidayah oleh Allah SWT. Anak-anakku dalam perjuangan Wahidiyah bukan hanya bicara batiniah. Setelah hidayah telah disusun suatu sistem perjuangan yang konkret. Ada tadi saya katakan lembaga-lembaga tentang kehidupan ekonomi, pendidikan kami ikut membaur. Kita bangun lapangan pekerjaan yang banyak. Hingga pengamal Wahidiyah nanti terangkat ekonominya dengan ekonomi yang kuat akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, mari siapkanlah masa depanmu untuk menyongsong hari esok yang gemilang ini anak-anakku. Jangan dari anak remaja yang gelap masa depannya yang nantinya akan jadi sampah-sampah masyarakat, menghambat perjuangan fafiruillallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan remaja yang jelek ini yang tidak siap banyak karena gara-gara remaja orang tuanya dimasukkan neraka oleh Allah karena anak-anak remajanya anak-anakku. Mengapa demikian para anak-anakku? Banyak peristiwa besok di yaumil akhirah anak-anakku, di mana orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istri, sebaliknya istri lari suami, anak keturunan lari dari nenek moyangnya. Semua saling tuntut menuntut satunya lain. Pemimpin dengan umatnya, rakyat dengan pemerintahnya, besok di yaumil akhirah di hadapan Allah saling tuntut menuntut karena ada hak-hak yang belum dipenuhi. Akhirnya mereka, anak-anakku, salah satu remaja yang pertama kali berteriak, ya Allah, ini orang tuaku yang dulu menyekolahkan aku, meninggali harta yang cukup banyak hingga kehidupanku layak dan mapan. Tapi sayang, ya Allah, orang tuaku tidak mengenalkan aku kepada Allah sehingga aku berlarut-larut dan akhirnya aku dosa masuk neraka. Karena itu dari orang tuaku, ya Allah, aku tidak mau masuk neraka. Orang tuaku yang harus jadi ganti masuk neraka, dia mati pada Allah. Karena si anak sudah berani nurut pada orang tua juga tampil bicara, ya Allah, ai anak-anakku yang aku sekolahkan, aku didik menjadi orang yang berhasil, ya Allah. Tapi ketahui, ya Allah, bahwa dia dulu kalau godo saya tidak bisa disemayani, hingga dia minta apapun harus spontan sampai aku lupa barang haram saya tendang, hingga sekarang aku mau masuk neraka. Gara-gara dia aku ibadahnya kurang, ya Allah, maka aku tidak mau masuk neraka. Anakku sekarang harus ganti saya di neraka jahanam, anak-anakku nanti. Ini akan terjadi pada kamu nanti kalau kamu tidak waspada, nak. Ya wahai bapak ibu, ini akan terjadi pada kita. Sekarang kita duduk dalam majelis yang mulia ini, besok kita ketemu lari pada bapak ibu. Kita ketemu bayai lari, kita ketemu saudara kita lari, kita ketemu para PW lari yang dulu sering membimbing kita. Kita ketemu guru kita lari, kita ketemu pemimpin kita lari. Karena ada hak yang belum kita penuhi. Untuk itulah anak-anakku, sebelum kita dituntut oleh mereka, orang tua dan masyarakat, mari kita sampaikanlah hak mereka, yaitu iman dan Islam kepada mereka. Tapi kita akan berbicara, Doromayai, saya tidak berani menyiarkan Wahidiyah, saya anak kecil, saya anaknya orang kecil, bukan anak orang pejabat, bukan anaknya orang kaya. Bagaimana aku bisa menyiarkan kepada pejabat? Saat ini ketemu aja tidak bisa, bagaimana aku menyampaikan? Tapi aku kalau tidak menyampaikan, besok dituntut di hadapan Allah. Kata Mbak Yai, tidak ada jalan buntu. Kalau kamu lahiriah tidak mungkin. Misalkan kita pada pejabat tinggi atau orang kaya, karena kita orang kecil tidak bisa ketemu. Tapi kita bisa berdoa, mudah-mudahan ya Allah, para pejabat itu diberi taufik hidayah oleh Allah SWT. Orang-orang besar diberi taufik hidayah. Dengan taufikmu ya Allah, dia akan taat kepadamu. Maka tidak ada alasan, hai anak-anakku, bahwa kamu merasa anak kecil. Tidak ada alasan para hadirat kita orang kecil. Doa kita lebih mustajab para hadirat. Sayyidina Umar karramallahu wajhah, Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah memberangkatkan pasukan perang. Beliau memesan pada pasukan perang termasuk Khalid bin Walid kalau tidak keliru. Wahai laskar Islam, kamu jumlahnya sangat sedikit dibanding tentara musuhmu. Pengalamanmu kalah banyak, logistikmu kalah, peralatan perang kalah, pengalaman kalah. Kau serba kalah kalau dibanding lawanmu. Tapi jangan berkecil hati bahwa lawanmu tidak memiliki apa yang kau miliki.
Kau telah memiliki sesuatu yang sangat berharga sekali, yaitu ad-du'a sulahul mu'min. Doamu ini nanti akan buat mustajab hingga kau dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdebe-debe kepada Allah, menangis kepada Rasulullah SAW, kau akan ditolong oleh Allah SWT dan kemenangan demi kemenangan akan dicapai umat Islam. Ini terbukti betul anak-anakku remaja, ketahuilah. Pada waktu menggempur benteng Basrah anak-anakku, di sana di Basrah di Irak ada benteng Romawi yang sudah 1 bulan dikepung oleh umat Islam, tidak bisa dijebol. Hingga pada waktu itu laporan kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahwa laskar Islam tidak mampu menjebol benteng Basrah. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan Khalid bin Walid untuk menggantikan. Khalid bin Walid menggerakkan pasukannya dalam 3 hari 3 malam tidak berhenti, akhirnya sampai di Basrah. Ketika sudah serah terima jabatan dalam satu kemah, Khalid bin Walid mengajak mujahadah. Semua mari berdoa, menangis kepada Allah, minta tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kemenangan kita ini akan diberikan oleh Allah pada saat ini juga. Pada saat mujahadah itulah kemudian si Khalid bin Walid menangis, dan setelah mujahadah dia berkata, wahai saudaraku laskar Islam, insya Allah nanti jam 12 malam benteng Basrah akan kita kuasai. Kemudian yang lain yang dulu memegang, lantas bagaimana Anda berkata itu? Saya sudah mengepung dalam 1 bulan, tidak bisa dikepung, kuat sekali benteng Basrah itu. Kita ingat dawuh Sayyidina Umar, kita serba kalah dengan lawan kita, kekuatan, pengalaman logistik, tapi kita punya doa, kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memohon pada dia. Dan saat kita mujahadah tadi, aku ruyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ketemu Rasul, dan saat itu aku diajak makan bersama Rasul di dalam benteng Basrah itu. Maka aku yakin karena Rasulullah telah mengajak aku makan dalam benteng Basrah, maka Basrah akan kita kuasai nanti malam. Semua tidak berani membantah, tapi teka-teki apa betul apa yang dikatakan Khalid bin Walid. Ketika dalam ketegangan yang demikian ini, datanglah setitik hitam dari kejauhan. Makin dekat, makin dekat, makin dekat, tampaklah seorang jenderal dari Romawi. Anehnya dia tidak bersenjata, hanya berkuda dan sendirian tanpa pengawal. Kemudian datang berkhidmah, dia bertanya, siapakah pimpinan laskar Islam di sini? Ditanyakan Khalid bin Walid. Siapa Anda? Aku jenderal dari Romawi. Aku ingin ketemu beliau. Dipersilahkan, akhirnya ketemu Khalid bin Walid. Ya Khalid bin Walid, aku dengan ini akan menyatakan amanu kepada Allah dan Rasulnya. Ayah saya menyatakan masuk Islam dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Khalid bin Walid, aku terima syahadatmu, tapi bagaimana aku percaya ini dalam situasi perang? Aku tidak bisa menerima begitu saja, kecuali dalam keadaan aman mungkin aku menerima. Ini dalam keadaan perang. Bukan aku tidak percaya pada kamu, tapi ini dalam keadaan perang. Kemudian jenderal itu, aku memahami apa yang ada di hatimu. Sebagai bukti bahwa aku betul-betul ikhlas masuk Islam. Nanti malam jam 12 gempurlah Basrah. Dan nanti ketika sudah digempur, yang selama ini kamu tidak bisa membuka benteng, akan kubuka dari dalam benteng, dan kamu bisa masuk dengan pasukanmu. Mudah-mudahan apa yang katakan kamu itu disertai hidayah Allah SWT, dan kamu tidak menipu kami. Alhamdulillah pada waktu malam tadi digepunglah Basrah. Khalid dipimpin Khalid bin Walid dengan sendiri, dan semua umat Islam terus berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemuruh, bergetarlah jiwa orang Romawi, menjadi kecil hatinya. Dan saat itulah janji jenderal tadi, dibukalah benteng Basrah, dan saat itulah masuk pasukan Islam, dan betul jam 12 bisa dikuasai umat Islam. Para hadirin yang kami hormati, apapun kesulitan kita dalam perjuangan, apapun kesulitan kita dalam rumah tangga, dalam apapun kesulitan kita dalam negara kita yang sedang menghadapi keadaan ini, kalau kita betul-betul menangis, merintih kepada Allah, akan dibukakanlah pintu kesaksian itu. Tapi kalau kita hanya mengandalkan akal pikiran, membanggakan usaha kita, kita akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Hikam dikatakan, la tadbir nafsaka wa wayud biru alaika. Wahai orang-orang yang ingin dekat pada Allah, janganlah kau mengatur dirimu, membanggakan dirimu,
menggantungkan kesuksesan pada dirimu sendiri, padahal Allah sedang menata dan mengatur kamu. Apabila kau telah membanggakan dirimu, menyerahkan persoalanmu pada diri sendiri, Allah akan cuci tangan dari persoalanmu dan tidak akan menolong kamu. Karena itu para hadirat, setinggi ikhtiar kita, mati-matian usaha kita harus tidak lepas bahwa kita senantiasa tawakal, pasrah kepada Allah, dan lillah dan billah, diniati ibadah kepada Allah. Insya Allah anak-anakku, jika ini kau pegang, kau nanti akan berkembang dari remaja-remaja yang punya prestasi di kemudian hari, bisa kehidupan yang gemilang, bisa mengisi kehidupan bernegara di semua sektor kehidupan anak-anakku. Mudah-mudahan ini semua nanti diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk karena itu tidak cukup kita hanya begitu saja, tapi harus uzlah, harus mujahadah, menangis kepada Allah setiap saat. Harus sekolah dengan sungguh-sungguh semua ilmu dan keterampilan yang kita kuasai untuk bekal berjuang di kemudian hari yang akan. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi para hadirat bangsa Indonesia, umat dan masyarakat berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi bangsa Indonesia ini ditolong oleh Allah dari kesulitan-kesulitan, dari cerai-berai yang salah menyalahkan satu yang lain. Mudah-mudahan di jalan korib wa alif satu dengan yang lain, saya bau membau satu dengan yang lain, sebagaimana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang kami hormati, di lain pihak mari kita tengok saudara-saudara kita di sana yang belum kenal wahidiyah dan ajarannya, dikuasai oleh nafsunya, api nafsu telah membakar dirinya, lupa daratan anak-anakku. Kalau mereka itu kita doakan, kita panggil, mereka nanti akan menuntut kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat monggo kita tahu kekuatan batin kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum kenal Allah ini segera dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. 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 Para hadirin hadirat, anak-anakku yang berbahagia, tengoklah di ujung sana saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Di ujung sana saudara-saudara kita seseluruh dunia, antar bangsa-bangsa, masih banyak yang belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat, mereka banyak yang dikuasai nafsunya. Dia makin tidak sadar bahwa dia telah dijajah oleh nafsunya. Para hadirat, dia kelihatannya ibadah, tapi sungguhnya bukan ibadah kepada Allah. Dia menghambakan diri kepada dirinya sendiri. Dia ibadah bukan karena perintah Allah. Dia ibadah karena ingin selamat dari neraka, ingin surga. Dia bekerja bukan karena perintah Allah. Dia bekerja hanya karena uang. Para hadirat, dia makan bukan karena perintah Allah. Dia bukan makan karena lapar. Dia tidur karena kantuk. Para hadirat, mari kita selamatkan mereka dari cengkeraman hawa nafsunya. Para hadirat, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya fuyudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya fiyudati wa amda. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya fiyudati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya fiyudati. Para hadirin hadirat anak-anakku, mari sowan pada Allah di belakang Rasulullah membaca salat ma'rifat, yaitu salawat yang isinya memohon kepada Allah, ditenggelamkan ke samudra keesaan Allah, sehingga tidak bisa melihat, tidak mendengar, tidak diam, tidak bergerak. Pendengarannya, geraknya, diamnya semua digerakkan oleh Allah SWT. Dan mohon kita diberi nikmat yang sempurna, diberi maghfirah yang sempurna,
diberi nikmat yang sempurna, diberi ridho kepada Allah yang sempurna dan diridhoi Allah Ta'ala, diberi cinta kepada Allah dan dicintai Allah yang sempurna. Mari kita nangis, kita bayangkan di hadapan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para anak-anak kita, keluarga kita, berhajadat kita suwunkan. Anak kita di rumah, saudara kita di rumah, mari kita tuntun, kita sowankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma kama anta alu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu. Nas'aluka Allahumma bi'aqtihi andurikona bilujjati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nu'izza wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi'ilmuk wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirat anak-anakku, mari kita sowan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang nanti terutama di yaumil akhirah, terutama di sakaratul maut, semua membutuhkan pertolongan Rasulullah. Sakaratul maut, kita tidak kenal kanjeng Nabi, kita mati dan su'ul khotimah. Di sana ketika orang sedang sakaratul maut, roh sudah diimbun wafat, maka nenek moyang kita, ayah kita, dia berkata, wahai anakku, aku telah mati lebih dahulu. Ternyata siksa kubur tidak ada, itu cuma bohong. Dan ini saya bawakan air, kamu rupanya dahaga. Kalau ini tidak dapat pertolongan, kita terpencet bujukan setan dan kita ikut setan ke neraka anak-anakku. Pada saat yang sangat kritis ini anakku, Rasulullah SAW datang menjemput kamu. Tapi sayang, karena kita di dunia tidak pernah hubungan dengan kanjeng Nabi, di akhirat kita sekarang tidak kenal bahwa yang datang itu kanjeng Nabi. Hingga kanjeng Nabi tidak berani menolong, wahai umatku, aku nabimu datang kepadamu, tapi sayang, kau justru lari dariku. Anak-anakku yang berbahagia, ada suatu riwayat anak-anakku, yaitu ada seorang ayah dan anak pergi berhaji. Di tengah perjalanan anakku, sang ayah mati. Kemudian anak ini bingung, terutama ayahnya oleh Allah, wajahnya bukan wajah manusia lagi, wajah binatang anak-anakku. Anak ini menangis, mengapa ayahku kok berubah wajahnya? Dia lari ke sana kemari untuk minta pertolongan, tapi sayang tidak ada orang pun karena di padang Sahara. Dengan keputusasaannya, anak ini pulang kembali ke janda orangnya dengan langkah yang gontek, dengan putus harapan. Tapi tidak diduga, di dekat mayat ayahnya itu berdirilah seorang yang tampan, yang tenang dan dingin wajahnya. Yang lebih terkejut lagi, wahai anakku, anak ini melihat orang tuanya sudah kembali jadi manusia lagi anak-anakku. Kemudian anak ini dengan gemetar bertanya, wahai Prianton yang budiman, siapakah anda sebetulnya? Dan mengapa orang tuaku yang tadi sudah berubah menjadi binatang sekarang binatang manusia lagi? Wahai anak muda yang dicintai Allah, ketahuilah bahwa aku adalah Muhammad nabimu, wahai anakku. Aku datang ketika aku melihat orang tuamu mati dalam su'ul khotimah karena dosa-dosanya dia ketika hidupnya. Tapi anakku, ketahuilah, pada satu saat ayahmu itu pernah membaca sholawat kepadaku dengan ikhlas sekali. Bacaan sholawat itu aku simpan dan aku akan berikan pertolongan ketika sangat membutuhkan. Pada saat sakaratul maut aku diberitahu oleh Allah bahwa ada su'ul khotimah. Disitulah timing yang tepat. Aku ingin mengembalikan selawat kepadaku orang tuamu. Saat itulah aku bermohon kepada Allah untuk diampuni dosanya orang ini, dan Allah mengijabahi. Akhirnya orang tuamu diampuni dan kembali dari manusia. Para hadirat yang kami hormati anak-anakku,
Begitulah hanya sebuah sholawat dibaca dengan ikhlas. Apabila kalau kamu setiap hari hubungan dengan ikhlas, kau akan diselamatkan oleh Rasulullah SAW besok di yaumil akhirah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaikanu wa aslahu wa ruhawatrik wa qala lam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inda rudda kuntu syason halika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruqau adrikni wa qad lam tu abada wa rabbini wa laysa li wa inda rudda kuntu syason halika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhau adrik wa qad zalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inda rudda kuntu syason halik ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadr musillatin li hadratil ali ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadr musillatin li hadratil ali ya ayyuhal alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadr musillatin li hadratil ali. Para hadirat mari kita sowan pada Rasulullah, gandel jubahnya. Kita merasa gagal dalam usaha kita, ekonomi, rumah tangga, bahkan negara kita merasa gagal. Mari nangis pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kulo gagal dalam usaha kulo buntu jalan. Kulo banyak bimbing dalam perusahaan kulo. Soal rumah tangga, ekonomi maupun negara banyak bimbing hingga tercapai tidak ada luar bangsa Indonesia. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salam salat wa dalat ilati fi baldati ulbiyati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu salat ulbiyati ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika mat salat udhiyadi ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah. Para hadirat mari mohon ampun atas dosa kita, dosa keluarga kita, dosa orang tua kita, dosa pejabat-pejabat mulai Pak Lurah sampai presiden. Kita mohonkan ampun dosa-dosa mereka, diberi taufik hidayah. Orang tua kita di kuburan disiksa malaikat. Para hadirat mari kita doakan diampun dosanya. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil lana ma muslim
bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana bir qarrib ali bainana ya rabbana Allahumma shalli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al lana ma musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir qarrib alif bainana ya rabbana Allahumma shalli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al lana ma musra'in bil wahidiyati ya rabbana ufir qarrib alif bainana ya rabbana. Para hadirat anak-anakku, ketahuilah dunia ini barokahnya sudah kurang banyak. Negara kita barokahnya kurang banyak. Mari kita mohonkan diberi barokah negara kita, barokah lautnya, barokah tanahnya, barokah pemerintahnya, barokah para pemimpinnya. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah wa fi hadhil mujadatil kubra 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 ya Allah. Istiraq Al-Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan bacaan kita Fafiru ilallah ini ditujukan di hati kita, hati keluarga kita, hati umat masyarakat, hingga mereka berbondong-bondong kembali kepada Allah. Dan kita baca waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zaqa. Telah datang barang hak, yang batal pasti hancur dalam Al-Qur'an. Mari kita berteriak mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita disampaikan ajakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa zairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa sari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa sari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Baligh jami'al alamin indana hadza waj'al fi ta'siran baligh
Bali jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'ziran baligha. Bali jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'ziran baligha. Wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Wafirru ilallah, wafirru ilallah, wafirru ilallah, wafirru ilallah, wafirru ilallah, wafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para hadirat yang hormati, khususnya anak-anakku yang saya cintai. Mari kita yakin yang seyakin-yakinnya permohonan tadi diijabah oleh Allah SWT. Allah bersabda, ana inda dzunni abdi bi. Aku menurut keyakinan hambaku. Jika hambaku yakin ijabah, maka akan ijabah padanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'aitum fa'aikinu bil ijabah. Jika kau berdoa, yakinlah bahwa doamu diijabah oleh Allah SWT. Para bapak, para ibu yang hormati, anakku yang saya cintai, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas kesempatan dan waktu yang diberikan pada saya, kami sampaikan terima kasih. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alana wa iyyakum minalladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khosotaini fid dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, demikian ya, kalau nanti bapak akan pulang ya kami sampaikan selamat jalan. Yang penting di jalan jangan sampai banyak bicara, terus bermujadah kepada Allah. Sambil berapa saja di dalam kendaraan, jangan banyak ngomong-ngomongan, terus mujadah sampai di rumah. Dan selanjutnya terus tancut tali wondo untuk berjuang umat dan masyarakat. Kian aja billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghaus hadzal zaman an-nadhr wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.